Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam. Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk warahmatullahi kita semua. wabarakatuh. Ya, ada Pak dosen, Pak Zainuri dan Om Teguh. Ayo Om Teguh dibuka Om. Kameranya Om. Lagi pit-pitan mau piye? Ora lagi ngeloni cah cilik. Hasilnya sing Duh, wis toh. gede. Iki. Nggih. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali hadir Delima Omong Bebas jilid ke 43 tanpa terasa. Kita sudah sampai ke jilid 43. Dan obrolan kita malam hari ini adalah gemar menulis. Ini gara-garanya adalah karena Pak dosen ini membuat buku dan melonsing pada saat reuni kita di tanggal 4 Kabar. Oktober 2025 kemarin, sehingga eh, menginspirasi, kalau menginspirasi harusnya banyak orang diinspirasi loh ini. Baru sedikit ini yang Terus sedikit. baru sedikit yang ikut-ikutan dengan Pak Zainuri. Nggih. Jadi kalau Pak Zainuri ini ya karena pekerjaan pekerjaan menjadi dosennya itu otomatis beliau apa itu namanya eh, Makarya eh, tembok. mengharuskan ya, Hmm. mengharuskan beliau untuk menulis, membaca, menulis gitu. Nah, kemudian menghasilkan buku cerita Cah Kendal ya. Ya, jadi mungkin kalau dari sisi pengalaman saya pribadi, begitu kita ketemu tanggal 4 Oktober ya, Pak Iya, Zainuri ya, yuk, Om Teguh ya. Kemudian tanggal 30 Oktober ini saya masih punya chatnya, ini chatnya. Saya mengikuti, mengambil atau menerima mengikuti, ding. Tepatnya mengikuti. Jadi ada publisher dari Surabaya itu Hmm. menawarkan siapa yang mau menulis antologi. Jadi saya ikut itu. Saya Hmm. daftar, saya ikut untuk ikut menulis antologi satu buku itu harus 30 orang. Wis. Kemudian satu orang itu kalau saya tidak salah ya membayarnya 59.000. Maksudnya daftar gitu, daftar untuk dapat slot itu 59.000 kalau saya nggak salah. Lalu eh, waktu saya daftar ternyata antologi yang pertama itu sudah penuh. Jadi saya Hmm. harus mereka mencari lagi, menawarkan lagi melalui Instagram siapa yang mau ikut menulis antologi yang kedua, tahap kedua. Nah, akhirnya saya pada waktu itu nomor ke 35 atau ya nggak salah. Jadi 5 orang itu harus eh, menunggu sampai 30 orang. Nah, yang buku antologi itu sekarang ini sudah jadi. Kemudian Kan. sekarang sedang versi dia menerima apa namanya cetak ya. Jadi kalau bukunya udah apa namanya antologi cerpen kita sudah dikoreksi, sudah diedit dan sebagainya, lalu dikembalikan kepada kita, anu enggak apa namanya kita setuju enggak, lalu oleh mereka dimasukkan ke editing, lalu masuk ke cetak. Nah, cetak itu untuk satu buku harganya 86.100. Nah, itu tergantung kita ya. Kalau kita pengen ya udahlah saya pokoknya cuma punya satu buku aja. Nanti kalau misalkan ada orang pengen itu ya kita fotokopi atau kita cetak Hmm. lagi. Di luar itu apa namanya kita bisa seperti itu. Tapi kalau dia pesanan yang sudah kita pesan yaitu yang dia
cetak Cetak. karena kayak covernya dan sebagainya udah ininya dia, ininya apa namanya, paketnya dia. Nah, pada waktu itu berjalan, ternyata si penerbitnya itu menawarkan lagi, Kak mau nggak ikut menulis kelas menulis novel gitu. Nah, kelas menulis itu mulai tanggal 30 Oktober saya ikut, itu ada program selama 2 bulan. Jadi 30 Oktober berarti kan November, Desember. Nah, November, Desember itu akhir Desember, novel itu harus jadi. Nah, saya ya berusaha apalah yang penting bisa gitu. Dari 5 bagian novel itu sudah selesai 4 bagian, 15 bab. Jadi 4 bagian, 15 bab itu sudah selesai. Kemudian saat ini saya berusaha untuk menyelesaikan bagian kelima, rencana itu nanti ada 16, 17, 18 eh, Bab. bab, lalu epilog. Hmm. Epilog udah selesai gitu. Nah, nanti di ini, di panduannya, apa namanya, coachingnya itu ada grup nabung naskah. Nah, nabung naskah itu, apa namanya, kita diberi feedback, lalu diberi materi, kemudian ada dikasih materi juga, di sini ada rahasia ilmu di Lestari. Di Lestari itu tahu ya, novelis. Ya. Lalu ada juga kupas tuntas self editing naskah gitu. Ini berbasis Zoom dan materi online. Lalu juga ada eh, apa ini namanya menulis ala Pak Cahyadita Karyawan. Nah, menulis Pak Cahyadita Karyawan. Dilalah Pak Cahyadi itu kok berapa kali jadi narasumber saya di Oh, perpustakaan. Bang Dul kenal nggak? orang mana tuh? Kenal beliau. Orang mana? Jogja kan? Orang Muhammadiyah deh kayaknya dia. Oh, nggak begitu. Terus orang Jogja, orang Orang Jogja. Jogja. Nah, Pak Cahyadi orang Jogja. Lalu juga nulisnya macam-macam. Ada ini yang materi dari pemula menjadi penerus, terus ada juga Serius esai ini. meningkatkan cara skill menulis puisi. Jadi ada 3 skill utama menulis, kemudian cara mengubah ide menjadi tulisan, macam-macam lah. Jadi selama ini nanti sampai akhir Desember, ini saya ikutin gitu. Nah, Nyampe nih. kan ini kan kalau ini kan saya berarti niat ya, ya Bismillah. Pak dosen ya, Om Bismillah Teguh ya, niat. niat untuk coba saya menulis itu pakai bimbingan, Nah, apa ini? niat gitu. Saya nulis pakai bimbingan. Iya. Kalau enggak, kayaknya enggak jadi-jadi kayaknya. Kayaknya enggak jadi-jadi kalau enggak bimbingan gitu. Nah, itu dari sisi pengalaman saya, makanya kemarin Bang Dul bilang kita ada kemisan, ada seton. Itu menurut saya itu adalah cara yang paling simple dari teman-teman Ya. apabila dia ingin menulis, mencoba menulis. Kemarin teman kita yang sudah mulai siapa ya? Ya, ada Pak Budi Laksono, Om Rofik ya? Rafiq, Oh, Budi Laksono, ya. Itu Yong. baguslah udah mulai. Ya, harusnya Barit itu juga loh, tulisannya juga banyak dia Barit itu. ya, Sebetulnya kan nggak dibatasin harus masalah SMA atau apa. Kebetulan memang sembarangan. kalau saya karena grupnya itu SMA, jadi saya berusaha mengingat-ingat yang paling dekat dengan teman-teman SMA itu apa gitu sebetulnya itu. Mungkin nanti eh, Bang Dul bisa menyampaikan ke teman-teman Ya, idenya jangan hanya terpaku pada ingatan tentang SMA, tentang bu bebas. guru, tentang apa-apa yang saat ini juga menjadi masalah di Kendal kan juga bisa dibahas gitu. Saya kira itu. Monggo kalau dari Bang Dul dan Om Teguh ini menulis Om itu Teguh, Om Teguh. Om Teguh menulis itu bagaimana? Terus sebetulnya pengen tapi ada halangannya di mana gitu. Atau ada hambatannya di mana? Ya, Saya Om kira gitu. Teguh. Monggo kami persilahkan. Ya, Om Teguh. Menulis. Menulis apa ya? Dulu
oh, nggak kepepet, Bang. Nah, kalau dulu pada saat kerja di kerjaan itu kepepet toh. Jadi Heeh, Laporan, menulis analisa analisa ya itu dia. kudu heeh, harus menulis. Nah, jadi kadang ya terus macet kayak gitu. Nah, dong lagi macet. Ini kalau lagi macet ya nulis sembarangan aja. heeh. Ya lumayan Tapi ya. itu ada kurang kepepet. Kayak Bang Dul itu kan awalnya kepepet. Burine tembok toh. Aku ngerti burine mu tembok. Tadi kepeksa kudu melu diskusi, melu nulis. Nah, itu Mbak Evi. Tapi Iya, apa ngelihat tulisannya Mbak Evi itu kok kaya pandangan lain, sudut lain tentang Kendal dan masa SMA. Asik juga gitu. Iya lah. iya. Aku Ya gitu mikir-mikir aja. ternyata apa cari menggali idenya ternyata susah ya. Karena aku nggak punya ingatan banyak tentang Ingatannya, Kendal. ingatannya sudah pada lupa. Sudah. Oke, Yang baru-baru aja nggak apa-apa toh Mbak Evi. iya. Iya, iya, iya. Tapi Saya Pak. saya kemarin memang niat saya menyelesaikan 3 episode. 3 episode itu sudah saya draft. Apa namanya? Saya draft. Oh, kayak ini dari banjir ke sini gitu. Draftnya udah ada. Jadi udah tak selesaikan dulu 3 episode itu dulu. Oh, Ya, sudah sampai ketiga toh? baru dua, Belum kan? baru Ah Baru dua. iya, baru satu dua setengah. toh, baru yang kali Baru wungu satu banjir itu setengah. toh. Iya banjir kan episode 2 itu ada 2 bagian. Hmm. Episode Ah, 3 nanti ada 2 bagian ada juga. lagi. Oh iya iya. Ya, ditunggu aja. Iya. Tunggu Iya, untuk menikmati. saling Habis mensupport. itu habis itu aku tak golek ide nah, nanti takon-takon Bang Dul. Bang Dul, Janabun itu nama orang atau nama ada warung? Itu kok nggak muncul-muncul, tak Anabun tunggu-tunggu itu ya di nama mana itu. orang pemilik warung. Ose, ose, Selesai. warung, Timit-timit tak ose. susu. Iya, tipis-tipis. Karena aku ingetnya kalau ke rumah Dul itu, Dul sumure sat ya. Kan kita main nggak pernah dikasih minum. Terus diajak ke Kenapa? Danabun. Saya, Wawan, Kafe, dua, kafe, kafe zaman dulu. Oke, angkringan ya. sharing-sharing waktu saya manfaatkan untuk ya bagi-bagi pengalaman lah yang mana nggak sengaja sebenarnya saya itu nggak sengaja kok bisa kumpul jadi banyak itu ya setiap kesempatan ono apa jenenge waktu luang ada bengong gitu saya coba untuk orek-orek gitu. Biasanya yang paling sering itu ya di perjalanan itu. Dulu kan sering apa? Belum ada WA group toh, sehingga kan nggak asik gitu loh. Ada yang nggak asik lah, sehingga kan akhirnya ya terus ngotak-ngatik, nulis-nulis outline-outline perjalanan. Terutama itu yang perjalanan Mbak Evi dan Mas Teguh. Jadi di balik tiket itu sebenarnya kan tersimpan cerita kan gitu Jani asli nih. Mm-mm. Wis Iya, bayar larang-larang tekan Papua, tekan Didi kok ora ono ceritane kita kok eman-eman gitu loh. Untuk mm-mm. mengabadikan. Itu aja Iya. sebenarnya di nongkrong ning bandara suwi transit gitu kan. Akhirnya terus ngorek-ngorek apa sing iso ditulis gitu. Nah, itu kok lama kelamaan mungkin itu durasinya panjang itu sehingga terkumpul mungkin berapa ya? 50 lebih tulisan atau hampir 100 sekarang itu. Yang saya coba Mm. kemarin pada waktu reuni kok gawe buku ngono. Terus saya nelpon beberapa teman, oh sing tak cetak ya, alhamdulillah berarti semangat kan gitu. Kalau nyetak dewe kita kan rada nah nyetak dewe kita rada awang-awangan kan gitu. Tadi Mbak Evi sudah nyebut angka segala itu. Kalau di Jogja mudah lah itu ada percetakan yang langganan saya untuk buku itu mudah. Nah, sehingga kan ada yang ya wes engko lah karena itu oh apa yang engko ning reuni ya gitu lah. Dari reuni akhirnya terwujud
kita cetak dan alhamdulillah kan semua yang dapat itu kan fans yang sering fan bocor itu kan ya kita beri prioritas. Mbak Evi tak tahu komentar berarti rak itu. Aku ora entuk lho sampai saiki aku Loh, entuk makanya dhewe lho. enggak Harus komen, aja khawatir nanti tanggal satu. komen, like, dan share. Nah, Ya wong tanggal 1 aja aku acaranya jalan 20,26 oh kilo. alah. Nah ini Hmm. alhamdulillah yang tanggal satu itu saja ini dicetak ini ada 60 eksemplar ini. Ya wis Gitu. aku titip siji. Ya nanti Titip Suta siji. aja itu kan yang Ya. ngomandani adminnya Suta. Oleh karena itu sebenarnya saya Mm-mm. pesen, Mbak Evi tolong dicatat karena dia kemarin nggak oman pas waktu delima. Siap dia gitu. Nah nanti nagih ke Suta aja. Nah itu sudah Ya, oke. alhamdulillah itu chapter-chapternya udah nambah itu. Jadi kan itu sifatnya open ended ya. Jadi buku itu bergulir seiring berjalannya waktu kan gitu. Nanti semakin tebal mungkin 1.000 halaman kali kan gitu. Kalau umur ini masih panjang kan berarti masih nulis kan gitu. Mm-mm. Nah sehingga mungkin Mas Teguh, Mbak Evi itu rencana saya nanti ada triloginya ya bagi tiga lah bukunya. Kalau dari satu tebel banget nanti. Ya yang jalan-jalan wisata itu sendiri mungkin gitu ya. Itu alhamdulillah 35 provinsi sudah saya tulis itu. Kalau yang delima kan belum sempat kemarin kan kejar tayang tanggal 5 Oktober itu Pak rasanya kok orang mampu ini masih banyak provinsi yang belum saya tulis. Dan nanti yang edisi kedua ada komplit insya Allah. Nah, ya, jadi Mm-mm. sudah komplit di 35 provinsi itu ada semua karena Nang gergunung iki kudu mangkat gergunung iki. nah iya makanya sampai anak arep pinter buku nih Mm-mm. seri kedua kudu mangkat cedak karo mertua tau itu nanti wis siap. Oh nek Bali yo kelewatan kok. Nah itu nanti sekaligus rame-rame teman-teman Ika Semanik pengurus baru juga mau hadir ya alhamdulillah moga-moga nanti ide atau cerita-cerita itu bisa nambah lebih luas lagi dibaca dan ya misi saya itu cuma satu aja menghibur aja berbagi pengalaman menghibur dan mesti ada Menginspirasi. humornya kan gitu. Karena saya itu tidak bisa nulis kalau tanpa humor gitu. Sehingga kan ada sesuatu yang mesti saya plesetkan atau apa. Atau peristiwa itu ya bikin saya sendiri tersenyum sering-sering gitu. Makanya ya terus tak tulis itu. Misalkan, Contohnya nelpon Mbak Evi gitu. zaman Contohnya dulu nelpon Mbak misalkan Evi. gara-gara nggak ada telepon. Nah itu Cik Meme itu nggak telepon toh. Kan Biyen sing duwe telepon kan cuma bisnismen sama pejabat itu kan. Nah, ning buku Yellow Page kan loh, Yellow Page itu. Meme kan toko hidup, tak telepon tau, wah wis kan. Wis ra iso omong lah pokoknya malahan jadi pengennya harus ngomong oke saya ra iso. Kedua, pejabat data buka kan sekda Pak Gono ada. Sampai sampean Mbak Evi ada tuh ngangkat tuh. Opo ki bandul, mus mbok rene wae lah. Malah saya dolan ning ngarepan itu. Sampean mungkin lali pada waktu dolan Lali, lali, saya saya lali gue. dolani sampean di depan itu Mas Boy datang gitu Mas Boy nggak motor Oh. datang ku sapa wi aku ra Boy ya ya rada oke sing dolani Evi ki biyen. Iya. Nah itu salah satu tak tulis itu padahal itu peristiwa itu mungkin SMA iya itu udah lama sekali loh itu pertama SMA kali kelas 1. Hah? Kelas Kalau satu. SMA kelas 1. Heeh, Ya, SMA satu kelas satu lali kelas satu. karena kampus sekolah kita kan masih di depan itu depan rumahmu itu loh. Tuh, Kak, 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 Kak. Katanya temennya Tati yang main ke rumahnya Tati banyak nih. Eh, dia cucuku, cucuku Dulu banyak yang mainin, yang apa dolanin itu. banyak yang main Dulanin, ke rumahnya Tati dulanin. loh. Waktu Tati SMA kelas 1. Iya. Nah itu salah satu ide itu kan dalam makanya saya itu ingat teleponnya itu loh. Mengingat telepon zaman dulu itu kan kita belum bisa apa-apa. Nah Cik Meme itu ketika saya SMP itu Cik Meme itu ngasih nomor. Oh nak apa? Oh, tuh. Cik Meme itu ngasih nomor itu. Lah begitu saya itu apa di sekolahan itu kenal putranya Pak Jackmon itu, loh ternyata kok DE-nya kunci gitu loh. Nah, malamnya saya gelebuk-gelebuk putranya Pak Jackmon itu pengen nelpon gitu loh. SMA kita itu kan punya nomor telepon kan ya. Tidak dikunci dia, tidak dikunci. Sehingga ketika malam masuk ke ruangannya Pak Jayus itu TU itu, maka kita bisa nelpon.
Nah, saya cari-cari Yellow Page itu kan yang muncul bisnismen, karo pengusaha, karo pejabat kan. Orang biasa nggak ada. Sesederhana itu loh ide itu. Mungkin kalau Heeh. dikembangin ya itu yang Heeh. yang humor ya lucu-lucu mesti ada. Kayak Heeh. gue itu lucu itu juga. Saya itu gue wis rada ora kuat bareng road bike. Road bike itu tak tututi. Wis iso barengi to. Wis Tak semangat. tututi siji ono sing lentar. Lah tak delok kasepuhan. Kaosnya kasepuhan ayo ora bangga wis iso nututi. Ya, artinya peristiwa-peristiwa itu lucu sehingga Yuli komentar bang aku mau cari kok lucu kok guyu dewe. Loh aku sing nulis wae yang guyu kok Yul lah. Nah itu maksud saya hiburan-hiburan yang ringan itu sebenarnya misi saya itu ya itu. Makanya ketika buku itu terbit kan saya ngomong sama teman-teman ya semoga terhibur lah. Misinya nggak ada yang lain Iya. itu aja. Ketika ada yang lain ya monggo aja misalkan ada topik-topik politik itu kan ya ringan-ringan aja itu kan misalkan konsep tentang parliamentary threshold ki apa terus apa jenenge pemilih rasional pemilih tradisional ki apa wis mau ngono-ngono tok kuwi tidak sampai yang mendalam ya jadi untuk pengenalan wawasan politik. Nah untuk yang kedua ini Semanik Jogja Raya saya kira ada segmennya sendiri karena sudah beberapa nulis ada 5 kalau nggak salah tulisan itu. Kalau ke delima banyak kan, delima sudah 15 atau 10 lah. Pokoknya setiap aktivitas kan ada itu laporan-laporannya gitu. Nah, oleh karena itu nanti ada itu. Dan segmen berikutnya ada tokoh-tokoh. Nah, tokoh-tokoh ini mengenang tokoh lokal. Ini Wawan seneng itu. Mbok goleki Oh, Pak Sopo ngono ya. Tokoh Pak lokal ki Dul. sapa misale? iya Misale Ah, kuwe sapa? dhewe. tokohnya Pak Dul kuwi kan anu to kuwi, sing driver kuwi Oh. tokoh kuwi itu. Nah, Oh. travel Contohnya. lalu Haji Mohali. Haji Mohali itu heeh, Heeh. Itu license-nya driver tokoh. internasional itu. Tapi Iya, dia iya, iya. peduli sama anak-anak. Misalkan pada waktu kita takbiran itu, truknya dibawa pulang. Kita naik truk itu takbiran keliling, seneng banget gitu loh. Nah, peristiwa-peristiwa yang kayak gitu itu loh, Mbak. Evi. Saya coba Iya. kayak gitu ya. Jadi itu mungkin kalau, dan saya punya misi itu setiap tulisan, itu jangan lebih dari 5 menit. Jadi orang baca itu 3 sampai 5 menit selesai. Makanya saya bilang jenengan kemarin kan, itu kedawan itu Mbak wis ora usah anu sing wong ki njagong 5 menit rampung. Nah, gitu loh. 5 menit teh ngesuk rampung gitu loh. Orang kalau baca panjang itu mesti ngeluh. Apa mana orang-orang sekarang ya yang kita. Pak, aku gawene yo nganti ngeluh soalnya. Saya gawe ngeluh, saya maca ngeluh. Ngeluh gak lagi ngeluh. Sing maca ya ngeluh Ngeluh. kesuwen. Makanya yang ngeluh yang gawe Golek oke sing sing maca sithik kon ning ana guyu-guyu kalau anune, gitu kan guyonane. value-nya kan gitu. Oleh karena itu saya Iya. sampai sekarang pun sebenarnya tidak kehabisan ide gitu loh. Kalau mau nulis terus itu ada terus. Meskipun kan itu kan ya 5 menit kan. 5 menit itu paling 7 sampai 8 alinea lah kira-kira gitu ya. Kalau saya itu 7 sampai 8 alinea. 9 itu sudah kepanjangan menurut saya. Itu kalau muatannya agak banyak itu paling pol 8. Itu orang Ayo sudah mulane mulane tak gawe nganu, tak gawe episode enggak, satu betul. dibagi dua itu toh Bang Dul. Iya, Bagi dua nanti episode dua bagi dua episode tiga bagi dua lagi. iya. Mulanya aku ngomong aja kesusu anu, kemisan. Nah sekarang itu Om Bulek itu. Itu Om Bulek itu 4 episode akhirnya. Masa kakek orang tuane dia Hmm. kuliah dia kerja 4 itu 4 segmen. Ya terus semuanya kan akhirnya kan Oh, antri dulu. wes dikirim ke nang dirimu kabeh. Wes, makanya kon antri Mbok Senin kirim, Kemis. wes dikirim ke. Senin Kemis kan wis mau kapling karo Bulek lah. Aku sehingga Oh, kan dek Senin. Senin Bulek, Kamis sampean kan. Dek Senin dek. Deh Oh. Senin. Lah Makanya sing Bulek. liyane sebenarnya Om Teguh ki arep Oh kemis ya ora no. apa-apa toh, melu Loh, kemisan apa Senin. iya Om Dewa itu sudah kirim Ora tapi dia apa-apa. karena satu Sing nunggu. nulis kuwi sing ora iso. Sebenarnya Mulai ning banyak loh kadang. Om Teguh itu ide penjenengan itu menurut saya gini loh. Peralihan itu loh. Misalkan kuliah ning pertanian ning banker itu kan bagaimana transformasi, bagaimana gegar budaya apa kaget piye gitu loh. Dulu dulu ngurusin pupuk, ngurusin tanaman kok saiki analisis kredit. Nah itu match-nya di mana, linkage-nya di mana, itu kan iso. Misalkan kaget ngeluh, ndelok ke angka iki di lolos ke apa ora kira-kira ngono kuwi
Nah, kalau saya selalu mesti narasi aja biasa ngalir apa cerita perjalanan gitu. Cuma di dalamnya itu satu humor, yang kedua value, nilai, nilai dari perjalanan itu apa, sehingga ketika orang itu mengikuti ada sesuatu gitu loh, ada sesuatu misalkan tentang alam, tentang persahabatan misalkan, tentang cinta, macam-macam lah. Itu kalimat atau dua kalimat aja misalkan gitu. Ya misalkan tentang apa perbedaan misalkan ya kalau gue saya sama Pak Dokter itu kan beda banget gitu loh. Yang satu pendekatannya medis itu selalu melihat bagaimana indikator-indikator kesehatan. Kalau saya kan sing didelok kan soto karo pecel ngoneng di destinasi ini. Sing siji menikmati, sing penting goes. Nah, iya. Nah itu kan kalau ditulis itu kan ya saya oh iya lucu gitu ya. Nah itu aja sebenarnya misinya. Nah, oleh karena itu kalau kita kembalikan pada ini referensi bahwa orang kayak kita ini sudah di usia 60 tahun ini kan memang secara apa sains neuroscience itu salah satunya itu adalah supaya kita apa tidak mudah lupa gitu ya. Pengobatan itu ada itu dokter dokter apa ahli jiwa itu supaya kita salah satunya orang kenapa stres macam-macam malah suruh nulis itu. Jadi apa yang menjadi kebunekan itu bisa tertuangkan dalam bentuk yo kalimat nggak teratur nggak apa-apa itu kalimat nggak teratur di situ ada yang penting itu tertumpahkan gitu. Nah itu salah satunya ya jadi untuk mencari solusi bagaimana orang menulis itu tidak hanya sekedar merangkai kata, tapi di situ itu juga melibatkan apa ya namanya emosi atau apa ya. Ini karena apa? Menulis itu sebenarnya kan kita gerak semua. Ini ada nih komunitas sekarang itu yang menghimpun orang-orang yang seusia kita ini ada komunitas yang apa yang peduli gitu ya kayak Mbak Evi tadi ada kelasnya macam-macam untuk kita itu bisa sharing pengalaman gitu ya mengekspresikan sesuatu gitu enak itu loh kalau dulu mungkin pada waktu remaja itu ada yang namanya diary itu apa yang buku harian gitu ya itu lumayan itu terus kalau biasanya Ana cewek-cewek itu surat kan barang ta? Hah? Ana surat-suratan barang ta? Surat-suratan surat-suratan dulu apa gue saya sempat itu maca surate Mira karo jenate Teguh apa jenate Sigit ya Mir filemu kan Jangan lah ngerti wong. kabeh Aku jarene Yuli wae ono surat-surat. Aku ora nyimpen babar blas ya Yuli nah malah iya kelingan. gitu. Ya itu lumayan itu sebagai ekspresi sebagai anu ya jadi kita ini Ngurangi anu ya, emosionale dadi tumpah ning kono, betul tersalurkan. betul iya jadi orang nulis sendiri itu memang melibatkan emosi juga tapi jangan berlebihan emosi nih kalau ibu emosinya berlebihan nanti anu yang maco aja juga males gitu. Isinya kok jengkel gitu loh. Wong jengkel. Nah, oleh karena itu selalu ada triple itulah apa tipologi atau tiga triloginya itu naratif itu menceritakan isi substansi dari apa cerita itu misalkan di perjalanan kah atau menceritakan tentang kisah atau apa itu naratifnya ada. Terus di situ ada selingi humor sedikit misalkan mentertawakan diri sendiri yang paling aman itu kan mentertawakan diri sendiri kan. Saya sering gitu kan mentertawakan diri sendiri misalkan apa ngantar di pasar suruh mindah ke Koltepa barang itu kan menertawakan diri sendiri. Dundangke po? Hah? Dundangke po? Nah, dendangke lah itu salah satunya itu. Wes saya gini Aku aja nanti nunggu pada itu waktu ternyata keluar juga dundangke po. nah, dipacokke dengan apa lain kelas kan gitu tuh itu. Nah, Pak Bari itu ngerti kalau saya itu dipacokke dengan cewek lain kelas kan gitu. Nah, pada waktu itu saya agar nyebut jeneng kuwi iki mesti ayo wah dendangke apa piye cahe. Kok iso ya? Kok iso Pak Bari kok iso ngerti ya? Heeh. Jadi memang guru-guru ngono lah. Dan akhirnya itu ternyata kan kayak Bu BP segala itu ngerti petane, pemetaan. Sehingga saya tidak pernah satu kelas dengan anak yang dipacok kayak itu. Oh, no. Heeh.
Padahal saya berharap sak Aku kelas. dipasokke, aku dipasokke karo Nggak sapa ngerti ya? mesti. Rahasia. Ya itulah yang namanya cerita kayak dulu itu kita dulu kemeringet toh. Saiki guyang-guyun cerita kayak gitu loh. Ya itulah sebenarnya bisa kita gali ya. Sebenarnya tidak itu kalau kalau karena kita forumnya tadi Mbak Evi forum SMA ya kita sering-sering Ya. nyebutin SMA gitu. Sebenarnya banyak juga cerita-cerita misalkan kayak di Semanik Jogja Raya kemarin Mas Juli sudah nginfo Mbok awake dhewe ning Jogja ki piye ya itu malah saya belum sempat itu nulis itu. Banyak cerita itu sebenarnya datang ke Jogja pertama dengan kebingungannya masuk kampus ketemu apa Lie Lubab saya dikasih surat sama Lubab untuk leknya itu lucu-lucu itu. Iya, iya. Heeh. Jadi saya itu Iya. dulu punya punya apa nih punya ingatan bahwa Lie Lubab tuh kuliah di Jogja gitu. Nah terus saya keterima di Jogja itu ngomong ke Lubab, mau aku di anu lekmu karena dia itu pernah cerita kalau naik bis itu turun di Merokoco langsung sampai ke kosannya dia gitu. Sehingga kita nggak usah beca, nggak usah naik macam-macam lah gitu. Nah itu tak ingat Mm-mm. itu. Terus lupa pun gue surat gitu, membuat surat untuk leknya itu, saya yang bawa gitu loh. Jadi kaya anu ya, kono iki kaya wong jaman biyen dikai mandat ngono ya, terus Nah, diterima bahwa saya itu kertas Harus temennya, surat. iya, diperkenalkan. bahwa saya itu temennya Lubab tuh, saya bawa suratnya Lubab tak ke lie gitu loh. Nah ceritanya Lubab apa Hmm. suratnya itu bareng dibuka ki elek banget ceritanya gue. Nanti ceritanya gitu. Kan golek Azim loh. Lek iki koncoku ketompo arep kuliah ning Jogja gitu. Bocahe ireng tur elek gitu. Jadi suratnya tak wenehke Azim ki anu Azim delok kayak wajahku ngono. Nyocoke nyocoke Oh iya. tulisan. Tapi setelah itu Iya. alhamdulillah Le Azim itu saya diterima terus tuh di anu diajak kumpul-kumpul ning ngone kos-kosane teman-teman Kendal yang di Jogja di Karangbuni sana. Di Karangbuni. Nah, Iya. di situ sebenarnya nanti akan ketemu temannya Mbak Arini itu yang Om Pencus itu yang sekarang jadi dirjen atau apa di Kementerian Kehutanan itu. Kem- Itu pas Hmm. pada waktu Mbak Rini apa anu nyocoke gitu toh. Terus Pencus kowe sik kelingan ya Nuri kan. Oh aneh sing kaya apa preman gitu. Kayak preman kan. Dulu saya kan mungkin hitam banget kali gitu kan ya. Iya. Masih ingat itu dulu Mbak Rini nyocoke karo Pencusi Om Pencusi saya kelingan saya. Itu pertama kali datang ke Jogja. Ya karena nggak tahu utara selatan toh, akhirnya ya ke Azim itu. Nah itu nanti diceritakan ya ono lucune itu. Itu menjadi ide-ide yang bisa kita tulis. Nah itu saya Iya. harapkan juga dengan adanya buku ini nanti tahun depan kita bisa meluncing gitu. Karena target kita ini kan kalau 52 minggu, ya taruhlah 50 minggu lah, karena kita udah mulai yang lalu ya. Sekali, seminggu itu 2 kali, berarti kan ada 100 Iya. artikel. Hmm. Nah, gitu Hmm. loh. 100 Ning artikel ngono itu. anu to, Bang Dul, Hah? dirimu nyimpan toh iki Iya, anu mbok sudah mbok anu toh, ini ya, mbok tak, File. simpen toh. tak simpan file. Jadi yang sudah Oh iya. tayang-tayang itu nanti ada filenya, tak tak download. Aku rak Iya. wani ngotak-ngatik punyamu itu karena d- nanti kan nggak apa dari awalnya itu sudah yang tayang tak download, tak tayang tak satu file akhirnya nanti. Iya, iya, Nah iya. dirimu runtut nanti satu file saya podo, ngono. Iya. Dan nanti Iya. dicek lagi pada waktu Aku kan baru ngirim satu ya. Aku baru ngirim satu ya. mm Ya yang penting Sing nak tak kok kirim tayang pakai tak word download itu. ngono wae, tak nalang download tayang. Iya, oke. Nah, sebenarnya teman-teman, ini kan saya apa memberi waktu itu seminggu sekali itu Senin sama Kemis lah. Kebetulan Kemis Mbak Evi kan sudah sendiri, sehingga Senin itu bisa Om Bule kemarin kan nyetor panjang banget dan pokoknya sak muni-munine toh. Nah, terus tak toto meneh terus dari episode 1 wingi episode KKE. Heeh.
Dan nanti besok ini Senin besok ini episode Bapak E gitu ya, Bapak E. Oh iya, Heeh. iya iya. Nanti Senin berikutnya dia kuliah, dia sekolah kuliah, berikutnya kerja. Ya sudah kan begitu polanya. Ya teman-teman yang lain misalkan kayak event ya boleh aja. Misalkan Rofik kemarin event pada waktu ke Wonogiri dia ceritakan gitu, ya nggak apa-apa. Yong event ke mana? Touring religi ya ceritakan ya nggak apa-apa. Yang penting itu materialnya ada, ya, sehingga itu kan kalau materialnya ada itu merangkainya kan gampang. Apa isinya? Mm-mm. Jadi bahannya ono, jadi tukang jahit iki kan ngepasne penak ngono lho. Oh cah kayak karakter Mm-mm. ngono mesti ngene kan ngono. Jadi ini sesuaikan dengan gaya-gaya dia gitu. Kalau saya insya Allah teman-teman paham lah karakteristik siji. Saya interaksi loh ya. Kalau nggak interaksi ya nggak begitu. Cuma kalau interaksi mesti paham satu-satu. Oh kayak gaya ngono, iki gaya ngene itu mesti bisa kita identifikasi. Nah, rasa bahasa itu memang ya bias juga. Ketika kita edit ya mungkin gaya-gaya saya masuk di situ. Ya, artinya ketika nanti suatu saat kita terbitkan itu memang orisinalitasnya itu ya rada dianu. Ya artinya tergantung dari koki toh. Misalkan yang masak itu kayak apa, nanti jadinya kayak apa itu ya sosok yang pinter masak itu. Nah, padahal jane pinginnya yang ori aja, nggak usah pakai bumbu gitu kan. Nah, tapi kan dia sing duwe duwe bahan kira iso masak lah, terus dimasak kayak kan ngono. Nah, ini bias Iya, itu. Ya nggak apa-apa menurut saya. Cuma di situ kan tetap ada apa missionnya bahwa ini menjadi suatu apa jalinan kebersamaan itu. Sebenarnya bukan pada isi substansi ceritanya ya, tapi bagaimana kita engage terhadap satu dan yang lain itu loh bahwa di dalam grup itu memang harus ada satu keterikatan kan gitu. Ya, itulah nanti yang merajut untuk kita tidak apa istilahnya itu menjadi satu satu jalinan yang kuat gitu. Karena ini sudah usianya 60 tentu saja bukan dalam rangka yang produktif tapi rekreatif lah gitu ya. Nulis untuk rekreatif. Nulis bukan untuk bagaimana kita apa bisa bisa hebat gitu, tapi sebagai ekspresi untuk kita ini untuk mengendorkan diri ya, mengendorkan dalam arti pikir atau apa. Saya sangat terbantu sekali ya kan tadi profesi gitu kan ya. Di saat mikir-mikir artikel sing serius gitu, relaksasinya itu nulis yang enteng-entengan. Nah, itu sebagai relaksasi menurut saya. Jadi misalkan goes, jalan-jalan nyoto, nyoto kuali itu, soto kuali mungkin jenengan nanti bisa baca itu. Saya itu mempertanyakan tentang modernisasi kan gitu. Soto kuali itu orangnya nggak mau untuk berubah gitu. Dia itu tetap memanfaatkan tungku yang dari kayu, terus pemasarannya juga nggak mau pakai online. Terus dia itu senengnya ya wis pokoknya opo anane nggo klangenan gitu loh. Nah, ini bisnis kayak gini apakah masih bisa bertahan nanti gitu. Ini bapak ini sudah sepuh kan gitu. Ibunya juga sudah sepuh. Nah, ini modernisasi itu bukan suatu keharusan tapi suatu pilihan bagi dia. Ya dia nyamannya begitu kok. iya. Ini rezekinya masih ada dari Tuhan dikasih kan. Ya, Ternyata kan Pak apa Jul, namanya? Sebetulnya anaknya dari nggak berpikir seperti pengalaman-pengalaman yang dirimu. kita jalani itu ya tak Mm-mm. pikir-pikir iya ya. Banyak banget. Banyak banget temanya yang bisa kita tulis Betul. ya. Iya. Ya itu kalau saya kan ada itu segmen serba-serbi itu loh. Segmen serba-serbi itu menurut saya itu pokoknya saya pengen nulis ya tak tulis gitu aja. Entah nggak tahu nanti itu di mana letaknya kan gitu. Kalau tokoh-tokoh kan jelas. Oh ini ada seseorang yang perlu kita ingat gitu. Level RT, level sekolahan. Kemarin kan Bu Mm-mm. Biton, Mbak Bu Biton barusan kemarin tuh tadi pagi ya. Terus Pak Bari dulu sudah. Terus Pak Rusmoyo juga sudah tiga itu. Ya kita ambil yang sisi-sisi yang membuat kita inspiratif. Misalkan Pak Rusmoyo memberikan kita inspirasi untuk gambar Ya, perspektif, misalkan gitu toh. Gambar perspektif pada waktu itu saya tuh belas ra iso gambar. Cuma ketika belajar ilmu sosial itu kok perspektif itu relate gitu loh. Bahwa kita melihat sesuatu itu nggak bisa dari satu sisi. Sudut pandang yang berbeda, fenomena sama, sudut pandang yang berbeda menghasilkan sesuatu yang Iya. berbeda pula gitu. Nah, oleh karena itu
dulu itu saya agak susah ketika kuliah awal-awal itu kok kuliah isinya kok nggak ada yang pasti. Ya enggak, ketika kita bicara apa itu ilmu politik, ilmu pemerintahan kok menurut ini, Aku menurut nulis ini itu. tentang guru ki iso anu loh, iso cara pandangku iso beda loh Bang Jul. Lah itu dia. Oh, apik itu. Menurut Apik itu Mbak Evi. nah itu dia. Memperkaya. Ya. Nah, itu dulu saya tuh repot, bingung gitu loh. Begitu Iya. belajar ilmu sosial itu kok 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 anu sing pasti loh. Terus yang benar yang mana gitu loh. Kita itu kan dulu kan pengennya ngertinya kan satu tuh. Kebenaran itu kan ya satu. Jadi apa toh kok beda-beda terus gitu loh. Nah, itu dulu lama itu untuk menyesuaikan itu. Untuk menyesuaikan itu lama. Nah, ternyata keingat gambarnya Pak Rusmoyo itu, pelajarannya Pak Rusmoyo ada gambar perspektif itu. Sehingga pengalaman itulah yang menjadikan saya itu agak oh gitu toh berarti sudut pandang ilmu sosial itu ya begitu sama dengan ketika melihat gajah ada belalainya ada buntutnya ada kakinya ada Apik apa bener ya. Iya. tapi bener kalau sih megang Mung karena buntutnya ngono kuwi luasnya ilmu jadi bisa kayaknya seperti beda. iya betul makanya semakin lama saya semakin dalam itu basicnya yaitu tadi ketika ada tokoh lokal yang sedikit banyak memberikan warna atau Pak Rusmoyo dari segi perspektif misalkan gitu. Nah Pak Subari dari pendisiplinan dulu ada dosen saya itu setengah tujuh sudah masuk itu. Jadi kuliah jam tujuh, setengah tujuh itu sudah masuk ngabseni satu-satu. Sudah duduk di ada ya di kursinya. Betul. Nanti begitu tet jam 7 dia mulai ada anak jam 7 masuk suruh keluar nggak boleh masuk dikunci pintu tutup. Nah, itu kan oh ya wes berarti anak anak buah Pak Bari kan enteng mung koyo ngene kan ngono. Ibaratnya kan ngono. Kalau ditanya lo kok iso sregep lah anak buah Pak Bari kok anak didik Pak Bari. Ya. Jadi setiap orang kan beda-beda memberikan kontribusi lah karena mereka sudah pada meninggal ya kita kenang yang baik-baiknya kan gitu. Itu etika orang itu ya ketika kita mengenang itu ya ceritanya yang baik-baik. Ada itu tokoh-tokoh lokal kampung tak tulis itu wah masuk wong ngene ngene yo iya ngerti aku wong ngene ngene ning aja diceritakno critakno ki sing apik-apik wong wis mati ora iso membela diri ya ngono. Cerita lu sing apik-apik kan gitu. Tokoh bal-balan, tokoh kampung itu kan ya ada ending-endingnya ada yang begini begitu kurang bagus nasibnya ya ada. Cuma ya kita ambil yang baik-baiknya, kita kenang yang baik. Itu aja dari mana dari ide itu. Yang ringan-ringan itu sebenarnya banyak sekali ya banyak sekali. Oleh karena itu open ended itu tadi. Ya moga-moga nanti tanggal 1 Om Teguh bisa datang itu insya Allah rame karena goes dulu karena Bu Evi sudah kontraannya dengan jalan-jalan nggak iso. Aku sudah nggak bisa aku. Ya iya. Ya Wah, yang gak penting iso cokot diwaca. boyo meneh, Mbak. Cokot Bu. boyo. Cokot boyo. Bang Dul ra melu cokot boyo. Aku pas diare kayak gini, pas diare. Iya, itulah ya gemar menulis itu maksud saya sebagai sebuah gerakan, insya Allah nanti kita reuni di Oktober tanggal berapa 5 atau apalah nanti ya, tanggalnya. Itu wis terbit gitu loh. Antologi ini kayak mau wis terbit. Ya, Ya. ya itu targetnya kuwi toh. Insya Allah kita masih diberi Hmm. kesehatan, kesempatan, Amin. nuansanya agak beda kan gitu biar ada oh iya ini kumpul kayak ini dan lucu saling mengenal kan gitu. Nek misale Bang Dul, nek Hmm. misale buku itu untuk menerbitkan itu harus apa namanya ada kontribusinya ya ditarik kontribusi wae. Lah ya monggo kalau orang punya tulisan di situ mestinya kan ya ngerti lah ongkos cetak kan ngono toh. Heeh. Lah kemarin Iya. kan kalau saya kan tulisan saya sendiri kan jadi ini kalau menarik kan nggak penak lah kebetulan kok ono sing rakomanan muni aku tuku yo gelem bang ngono ya terus Hmm. edisi kedua itu kan gitu edisi kedua itu ya itu lucu-lucu Iya. loh teman-teman itu
Jadi Ya, ini saya nggak nyebut nama ya, misalkan bang tulisannya tak boleh ini Gramedia, aku tak suruh sono kok nggak ada yang jual, ya nggak ada. Abang itu untuk komunitas kok. Terus akhirnya dua orang gini-gini, ya kok dicetak keneh, dicetak keneh lah kebetulan Semanik Jogja Raya kan tanggal 1 itu wis anu apa ya wis kok iso lah dicetak lagi lah. Terus ada yang berbayar, itu banyak itu. Mbak Suta yang ngurusin yang berbayar itu kan ongkos cetak itu. Ada ya, ya, ada 20-an yang ongkos kirim karena pakai kirim segala toh ongkirnya gitu. Nah, yang ya, ya. besok datang tanggal 1 free kan gitu. Eh, Bang Dul, Ya, itu tuh di luar Delima itu yang pesen, Yang nerbitkan Semanik Jogja Raya. bukan yang pesen. Ada di luar Delima, ada angkatan 82, ada pokoknya orang yang tertarik keterkaitan sama Kendal itu pada pesan Mbak Suta itu. Biasanya Oh, orang yang nggak ngerti juga, ambu aku juga nggak ngerti Mas ngono. Ya penasaran aja mungkin ya, penasaran. penasaran ya, ya. Ya Ya, moga-moga aja dengan itu bisa rada kelingan meneh wong sing luar kota, oh Kendal ngene to. Nah, jadi ya bukan bukan menceritakan Kendal, wong Kendal we cerita kan gitu. Ya sebenarnya itu Pak Kepala juga sudah apa yang dapat toh itu minta yang lengkap itu nanti dikasih yang perpustakaan sekolah juga ada. Cuma kan minat baca anak sekarang kan nggak kayak kita dulu itu yang menjadi perhatian. Oleh karena itu nanti mungkin program Semanik pusat itu kantor pusat itu mungkin ya ada berikutnya setelah inilah. Kalau saya pengennya itu dia di bedah buku gitu loh. Jadi ada yang hmm, membandingkan ini kekurangannya ning kene, iki nganu ning kene ngono lho, malah penak ta ngono. Jadi kalau buku jadi ya. itu dia sudah menjadi dirinya sendiri gitu. Kita nggak bisa ya wis ngono kuwi. Ya perkara kekurangan ya mesti ada, kelebihan ada. Terus bahasanya gini, itu bahasanya itu tanpa sentuhan orang ahli bahasa itu. Sehingga ya ori. Jadi nak menurut Mbak Ut kayak ya kok kaya wong cerita awake dhewe njagongin iya memang formatnya ngono. Jadi nyebut orang, nyebut apa tak ori bener. Jadi orangnya tak sebut karena memang itu di situ. Nah, bukan menurut teman saya gitu enggak ya tak tulis Teguh, Evi, itu kan aktornya itu ada semua di situ. Ya ono sing dilebihkan kayak bumbu, no, Mbak sapa? Putrine Pak Sudomo kae Mbak Etik kan. Ah, itu kakean bumbu ki. Ya, mendeskripsikan dulu saya nggak berani mendekati Mbak Etik segala itu kan tak lebih-lebihkan lah kira-kira gitu ya. Karena dulu Mbak Etik itu kan ya kayak Mbak Eviki dulu Bapak ya apa ya ning Kendal iki. pejabat. Pejabat nah terus lalu dia jadi bupati di Demak. Nah, Demak. Demak, betul. Nah, ketika itu dia jadi camat macam-macam kan nggak ketemu gitu loh. Nah, peristiwa SD itu ya didramatisir gitulah kira-kira gitu. Nah, terus pada sing maca wonge kuwi, iki mesti ditambah-tambahin kan. Ya nah, Seneng tiba-tiba we ya Ben rame. menarik kok, ben menarik kok. Iya, betul. Betul. Marketing kok. Marketing, itu dia marketing. Jadi ada Ini kan ada orang ngapusi. orang apa sih peristiwanya ada. Karena ini apa ya persepsi dari penulis toh. Jadi Mas Juli kan bener Mas Juli. Nah itu kan persepsinya Mas Yanuri. Nah, kan pada waktu nulis Pak Rusmoyo itu loh, kan orang takon, Iya. loh iki putrane bener porak sing ditulis loh. Oh itu kan persepsi tapi akeh bener ya, ngono loh. Jadi persepsi itu kan subjektif kan. Sambungan internetku kok mutamati wae ya. Oh, aku kurang neng Ngomong-ngomong itu, ini pakai jaringannya siapa tuh? Sleman, bukan Telkomsel. ini kampus. Sleman wis Oh, ora ono aksesnya kok kuwi. bukan kampus toh. Kampus, saya kampus terus lah Dela wis ora duwe akses juga Delane. Itu kampus ITB mana ya? Nak biyen kan itu. Sing Saya lucu wis aku keliru mlebu kuwi toh. Ternyata heeh, lagi ngobrol keluarga. keluarga ya. Nah, sekarang dia itu sudah nggak punya akses untuk itu karena sudah skripsi toh. Kalau dulu 3 tahun itu kan pakai punya Dela terus 3 tahun. Nah, terus Ya, ya, ya. Dela diputus itu sempat pakai Paspro sebentar. Mm-mm. Paspro Irane wis keluar dari kantornya, golek meneh iki kampus UMY. Eh, bisa ya.
Iya bisa kalau hanya apa sebulan sekali boleh. Ya, ya, ya. Dan ini malam toh, malam kan nggak ganggu. Kalau Nggak siang, dipakai. ya. Gonku sambungannya putus-putus terus ya Om. Oh, ya wes kita cukupkan ini udah 1 jam kok ya, lumayan lah untuk ngobrol-ngobrolnya. Tapi yang Iya. penting saya mengharapkan teman-teman yang usia kayak kita ini monggo dicoba untuk gemar menulis. Ini sebenarnya gemar menulis itu terinspirasi dari gemar menggambarnya Pak Tino itu. Gemar Ya menggambar Pak bagus, Tino ini Sidin. Nah, gambar temanmu Zainuri dari Gang bagus. Merdeka. Bagus. Nah, makanya Ya, saya selalu mbok urung macono tulisannya sapa tak terus bagus ya kan ngono to. Untuk supaya apa memacu teman-teman biar nganu kan. Makanya jadi terus tulisannya judulnya gemar menulis ya kalau Pak Tino gemar menggambar. Ya, 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 Nah, ya. itulah kira-kira program dari Delima dan ini insya Allah juga dilanjutkan program Semanik Jogja Raya. Tapi cuma topiknya beda. Kalau Semanik Jogja Raya itu kan ceritanya orang pergi kan gitu. Ceritanya orang merantau. Oh iya, iya, Ceritanya iya. iya. orang yang meninggalkan Kendal kan gitu. Nah, itu Mm-mm. Mbak Evi itu sing duwe ide kuwi supaya ben ora padha karo Delima. Makanya cerita-cerita yang meninggalkan Kendal, cerita-cerita bagaimana setelah lepas dari Kendal itu. Oleh karena itu saya sedikit menambahkan juga bahwa menulis ini kalau kita nanti ya namanya orang usia dan sebagainya, kita bisa memberi warisan kepada anak cucu kita. Ya ada peninggalan-peninggalan yang itu ide, gagasan atau sekedar cerita gitu, yang kita belum sempat rampungkan misalkan tentang apa gitu, ya nanti suatu saat anak cucu kita yang akan meneruskan. Ya moga-moga bukan dalam arti anak sendiri, tapi juga bisa jadi anak yang Ideologis. lain gitu. Yang baca itu kan termasuk anak kita juga. Jadi saya itu terharu juga ketika teman-teman kita Delima juga suruh anak-anaknya suruh baca juga gitu. Jadi Bang iki anakku tak kayak tulisanmu kok seneng ya, alhamdulillah. Lagi sehingga dia nyari bukunya. Jadi setiap kali saya ngasih kemisan atau seton atau apa itu di-share ke anaknya gitu ya, di-share ke anak. Anaknya cocok katanya. Ya itu sudah alhamdulillah kan artinya bahwa sesuatu setetes tulisan atau percikan ide atau apa kalau ada yang menerima insya Allah nanti kalau menjadi sesuatu yang baik akan menjadi jariah kita. Nah itu kan kalau Amin. kalau di kampus kan profesional ya, kampus profesional nanti kan dikonversi menjadi tunjangan kehadiran SKS gitu kan. Tapi kalau di sini kan nggak ada konversinya kan gitu, sehingga keikhlasan teman-teman untuk bisa menulis ya, terus mengeluarkan ide, berbagi cerita, ya itu semuanya kalau dilandasi dengan rasa ikhlas tentu saja akan menghasilkan suatu yang ada manfaatnya. Saya kira demikian kita akhiri. Oke. Jadi, Mas Teguh, Oke. terima Oke. kasih atas atensinya Oke. Ya, teman-teman. terima kasih sekali Sama-sama. Oke, Bang Dul, Om Oke. Teguh untuk ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman yang belum bisa hadir masih bisa menikmati obrolan ini kalau sudah dimuat di YouTube oleh YouTube. Bang Dul. Ya, Ya. eh. Sampai ketemu lagi. Terima Ya. kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.